Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada formasi tenaga pendidikan, wali asuh dan wali asrama, penata layanan operasional pada Sekolah Rakyat Kementerian Sosial yang ingin belajar tentang persiapan seleksi kompetensi pada tanggal 7 Juli besok. Mari kita belajar bersama saya. Ya, ini mekanisme seleksi kompetensi pada sekolah rakyat ya. Pertama adalah kompetensi teknis ya. Jumlah soalnya ada 90. Nah, pembobotan soalnya jika teman-teman menjawab benar itu mendapatkan 5, jika salah teman-teman mendapatkan 0. Nah, bobot tertinggi itu adalah 450. Selanjutnya ada lagi kompetensi manajerial. Itu jumlah soalnya 25 soal. Kalau jika benar mendapatkan skor 4, kalau salah itu skornya 1. Kalau tidak menjawab skornya 0. Nah, bobot tertingginya adalah 100. Selanjutnya ada lagi kompetensi sosial kultural ya. Ini jumlah soalnya 20. Pembobotan soalnya dari skor 1 sampai 4, jika benar 4, kalau salah 1. Dan tidak menjawab 0, bobot tertingginya adalah 80. Selanjutnya adalah soal wawancara ya. Itu jumlahnya 10, sama seperti soal sebelumnya. Jadi kalau benar itu 4, kalau salah skornya 1 dan tidak menjawab 0, bobot tertingginya adalah 40. Jadi jumlah soalnya ini semua, seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara, itu ada 145 soal. Nilai kumulatif tertingginya, bobot tertinggi ini jumlahnya adalah 670 dan dikerjakan dalam durasi 120 menit atau 2 jam. Ini semua soal kompetensi CAT ya, sebagai CAT. Nah, ini sesuai regulasi Kemenpa 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K. Selanjutnya, nah ini ya penyesuaian jadwal seleksi kompetensi CP3 Sekolah Rakyat ya. Baik, kita lihat tugas penata layanan operasional pada formasi wali asuh dan wali asrama ya pada sekolah rakyat. Apa sih wali asrama dan wali asuh itu? Nah, wali asrama itu tugasnya adalah pertama, menyusun rencana kegiatan pembinaan penghuni asrama dan tata tertib atau peraturan asrama. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembinaan penghuni asrama seperti kegiatan keagamaan dan keterampilan hidup. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan khusus kepada penghuni asrama yang membutuhkan. Lalu yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tata tertib atau peraturan asrama. Yang kelima, melaporkan seluruh tugas dan kewajibannya kepada kepala sekolah. Nah, yang keenam, untuk memudahkan pelaksanaan tugas-tugas wali asrama, berkoordinasi dan dengan koordinator asrama. Dalam ini, koordinator berasal dari siswa yang diberi tanggung jawab secara berkala. Selanjutnya, tugas wali asuh adalah pertama, memberikan bimbingan dan pengajaran yang baik agar siswa di sekolah rakyat dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu yang kedua, membangun kemandirian siswa. Yang ketiga, mendampingi, membimbing, memotivasi, dan membina siswa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah, belajar, dan beraktivitas sehari-hari. Yang keempat, berperan sebagai figur orang tua pengganti di asrama. Nah, ini tugas-tugas pokok pada penata layanan operasional. Yang pertama adalah melakukan kajian terhadap permasalahan layanan operasional. Yang kedua, menyusun rencana layanan operasional. Yang ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Yang keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Dan yang kelima, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Ini kisi-kisi tes kompetensi di seleksi kompetensi teknisnya ya. Nah, baik teman-teman, kita mulai bagaimana contoh simulasi soal ya pada formasi wali asuh dan wali asrama, yaitu penata layanan operasional di Sekolah Rakyat tahun 2026. Soal nomor 1. Salah satu tugas wali asrama adalah menyusun rencana kegiatan pembinaan penghuni asrama dan tata tertib atau peraturan asrama. Bagaimana mekanisme wali asrama tersebut menyusun salah satu rencana kegiatan pembinaan tersebut? A. Melakukan rencana survei layanan. B. Melakukan diskusi intern tentang kebutuhan rencana kegiatan. C. Mengidentifikasi akar masalah dalam layanan. D. Menentukan sepihak tentang rencana kegiatan.
Memutuskan rencana kegiatan berdasarkan instruksi pimpinan. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Melakukan diskusi intern tentang kebutuhan rencana kegiatan. Sebelum melakukan penyusunan rencana kegiatan, dibutuhkan diskusi untuk membangun komunikasi internal di lingkungan sekolah agar mendapatkan masukan atau saran untuk disusun rencana kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Nomor 2. Pada saat pembagian perlengkapan sekolah lengkap seperti seragam harian, jas alma mater, seragam olahraga, dan lain-lain untuk siswa, wali asrama mempunyai teknis tata cara pembagiannya, yaitu kecuali A. Siswa melakukan antrian untuk dapat perlengkapan sekolah. B. Siswa menandatangani tanda terima perlengkapan sekolah yang diterima. C. Siswa diberitahukan untuk dapat memeriksa atau meneliti ulang apa saja yang diberikan perlengkapan sekolah tersebut. D. Mekanisme pembagian dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan. E. Diprioritaskan siswa yang berprestasi. Jawaban yang paling tepat yaitu E. Diprioritaskan siswa yang berprestasi. Kecuali ya, jadi penjelasannya, tata cara pembagian perlengkapan sekolah itu pertama, siswa itu melakukan antrian untuk dapat perlengkapan sekolah. Lalu siswa menandatangani tanda terima perlengkapan sekolah yang diterima. Lalu siswa diberitahukan apakah itu diperiksa atau diteliti ulang apakah yang diberikan apa saja diberikan perlengkapan sekolah tersebut dan bagaimana mekanisme pembagian dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan. Soal selanjutnya nomor 3. Pada hari pertama sekolah, seluruh siswa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk pengecekan mata, gigi, jantung, tinggi badan, dan tekanan darah. Pada hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan siswa mendapatkan pengobatan secara intensif. Apa yang dilakukan wali asrama untuk menindaklanjutnya? A. Berkoordinasi dengan wali murid untuk penanganan lebih lanjut. B. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk penanganan lebih lanjut. C. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. D. Berkoordinasi dengan petugas keamanan untuk penanganan lebih lanjut. Dan E. Berkoordinasi dengan petugas kebersihan untuk penanganan lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat nomor 3 adalah C. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Jika ada siswa teridentifikasi pengobatan lebih lanjut, sebaiknya koordinasi segera dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Soal selanjutnya, bagaimana alur proses karantina awal bagi siswa yang terindikasi cacar air berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP kesehatan asrama dalam menangani hal tersebut? A. Memulangkan siswa tersebut kepada orang tuanya. B. Menempatkan siswa di ruang isolasi klinik hingga penanganan petugas kesehatan lanjut. C. Merujuk siswa ke rumah sakit rujukan. D. Membiarkan siswa di kamarnya dengan memberikan masker. Dan E. Observasi langsung. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Menempatkan siswa di ruang isolasi klinik hingga penanganan petugas kesehatan lanjut. Alur proses karantina awal bagi siswa yang terindikasi cacar air berdasarkan standar operasional prosedur kesehatan asrama yaitu segera menempatkan siswa di ruang isolasi klinik hingga penanganan petugas kesehatan lebih lanjut. Nomor 5. Salah satu tugas wali asrama adalah melaksanakan pembinaan khusus kepada penghuni asrama yang membutuhkan. Jika ada siswa yang mengadu karena tidak betah tinggal di asrama, apa yang harus dilakukan wali asrama? A. Dikembalikan ke orang tua siswa tersebut. B. Diberikan saran dan nasihat dengan pendekatan secara baik bahwa ketentuan asrama sebaiknya diikuti. C. Melakukan koordinasi kepada kepala sekolah. D. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menerima aturan. Dan E. Menegaskan kepada siswa untuk menerima prosedur di asrama. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Diberikan saran dan nasihat dengan pendekatan secara baik bahwa ketentuan asrama sebaiknya diikuti. Jadi jika ada siswa yang tidak betah di asrama, sebaiknya dilakukan pemberian saran dan nasihat dengan pendekatan secara baik bahwa ketentuan asrama sebaiknya diikuti dan jangan menghukum siswa di luar dari kendali. Soal berikutnya. Setiap siswa di sekolah rakyat memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Siswa meliputi pramuka, PMR, paskibra, dan seni musik, dan lain-lain. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh wali asuh pada ekstrakurikuler? Bagaimana sih mendampingi pemilihan ke ekstrakurikuler siswa tersebut? A.
siswa diberikan keleluasaan untuk memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. B. Siswa ditentukan ekstrakurikuler yang cocok oleh wali asuh. C. Siswa tidak dianjurkan mengikuti ekstrakurikuler. D. Siswa diberikan ekstrakurikuler tertentu agar dapat memenuhi kuota. Dan E. Mengisi survei layanan sekolah rakyat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Siswa diberikan keleluasan untuk memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Sebagai wali asuh, salah satu tugasnya adalah memberikan bimbingan dan pengajaran yang baik agar siswa di sekolah rakyat dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Jika ada pemilihan ekstrakurikuler, sebaiknya diberikan siswa untuk bebas memilih dan menentukan sesuai dengan bakat minatnya dan jangan dipaksa. Soal selanjutnya nomor 7. Seorang wali asrama dan wali asuh harus memahami mekanisme penanganan keluhan di sekolah rakyat. Berikut ini yang bukan alur mekanisme penanganan keluhan, yaitu kecuali A. Penyampaian keluhan dengan hotline atau pusat layanan pengaduan, formulir pengaduan online resmi, media sosial resmi, surat atau kunjungan langsung ke kantor administrasi sekolah. B. Setiap keluhan yang masuk akan dicatat dalam sistem pengelolaan keluhan. C. Pengadu akan menerima konfirmasi penerima keluhan beserta nomor tiket. D. Tim humas sekolah rakyat akan melakukan verifikasi terhadap keluhan yang masuk guna memastikan validitas serta urgensinya. E. Setiap keluhan tidak diverifikasi karena harus berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat kecuali yaitu nomor 7. Setiap keluhan tidak diverifikasi karena harus koordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Jadi, sesuai petunjuk teknis pada sekolah rakyat, mekanisme penanganan keluhan yaitu pertama menyampaikan keluhan, lalu menerima dan mencatat, lalu ada verifikasi dan analisis, lalu ada tindak lanjut dan penyelesaian, pemberian respon kepada pengadu, dan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan. Soal berikutnya, mekanisme pengelolaan sekolah rakyat dirancang untuk memastikan keberlanjutan program melalui sistem evaluasi secara berkala dan pengawasan yang terus diperbaharui. Apa kegunaan evaluasi secara berkala tersebut? A. Menindaklanjuti temuan pada kegiatan. B. Melakukan perbaikan program. C. Meningkatkan kompetensi sekolah. D. Identifikasi tantangan yang dihadapi serta mencari solusi yang tepat untuk peningkatan efektivitas program. Dan E. Mengevaluasi tenaga pendidik pendukung. Jawaban yang paling tepat adalah D. Identifikasi tantangan yang dihadapi serta mencari solusi yang tepat untuk peningkatan efektivitas program. Mekanisme pengelolaan sekolah rakyat dirancang untuk memastikan keberlanjutan program melalui sistem evaluasi dan pengawasan yang terus diperbaharui. Evaluasi berkala dilakukan guna mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta mencari solusi yang tepat untuk peningkatan efektivitas program. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan sekolah rakyat dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika pendidikan serta kebutuhan masyarakat. Soal berikutnya, wali asuh dan wali asrama dapat menjadi panitia penerima peserta didik pada sekolah rakyat dan mengikuti ketentuan seperti rapat panitia. Berikut ini, salah satu yang harus diikuti ketentuan rapat panitia tersebut adalah A. Menentukan topik tertentu pada saat rapat panitia. B. Hasil rapat panitia sebaiknya disepakati bersama dan didokumentasikan berbentuk buku notulen. C. Analisis kebutuhan rencana rapat panitia. D. Evaluasi rapat panitia bila diperlukan. E. Panitia bisa protes dengan keputusan hasil rapat dan tidak bisa diberikan solusi. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Hasil rapat panitia sebaiknya disepakati bersama dan didokumentasikan berbentuk buku notulen. Sesuai petunjuk teknis pada sekolah rakyat bahwa rapat penentuan peserta didik, rapat penerima peserta didik dipimpin oleh ketua panitia. Topik yang dibicarakan dalam rapat ini adalah keseluruhan ketentuan penerimaan peserta didik baru. Walaupun penerima peserta didik baru merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan setiap tahun, tetapi ketentuan yang berkenaan dengan penerimaan harus senantiasa dibicarakan agar tidak dilupakan oleh mereka yang terlibat. Dalam rapat ini, keseluruhan anggota panitia dapat berbicara sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Hasil rapat panitia sebaiknya disepakati bersama dan didokumentasikan berbentuk buku notulen. Soal terakhir,
Di bawah ini mitigasi resiko pada pendamping atau pengasuh di sekolah rakyat yaitu kecuali A. Mekanisme rekrutmen pendamping atau pengasuh, B. Jumlah pendamping atau pengasuh yang dibutuhkan pada masing-masing lokasi, C. Kompetensi pendamping atau pengasuh, D. Status kepegawaian pendamping atau pengasuh, dan E. Latar belakang pendidikan pendamping atau pengasuh. Jawaban yang paling tepat adalah E. Latar belakang pendidikan pendamping atau pengasuh. Sesuai petunjuk teknis pada sekolah rakyat, bahwa mitigasi risiko pada pendamping atau pengasuh sekolah rakyat yaitu: pertama, mekanisme rekrutmen pendamping atau pengasuh, jumlah pendamping pengasuh yang dibutuhkan pada masing-masing lokasi, kompetensi pendamping atau pengasuh, status kepegawaian pendamping pengasuh, dan jika pendamping pengasuh menggunakan SDM yang sudah ada, bagaimana dampak terhadap layanan residensial. Baik, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat contoh-contoh simulasi soal ini. Semoga dimudahkan tesnya. Jika ingin contoh-contoh soal ini, silakan DM. Jangan lupa follow akun TikTok saya dan subscribe YouTube saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.